Oke. Oke. Say halo dulu untuk teman-teman yang nanti akan lihat rekaman teman-teman. Oke. Katakan halo. Assalamualaikum teman-teman kelas malam. Gitu coba. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman yang kelas malam. Ya. Terima kasih. Ya, nanti Ustadz akan upload ya di kelas malam, dan di kelas malam Ustadz upload di kelas pagi. Oke. Baik anak-anak Ustadz. Nah, jadi setelah tadi antum lihat videonya, tadi video tentang apa dulu sebelum Ustadz masuk penjelasan? Tumbuhan. Tumbuhan. Nah, Bagian-bagian tumbuhan, Ustaz. Oke, ya. Ustadz akan menjelaskan kembali, ya. Pastikan antum ini nak ya, sudah ada buku temanya supaya dan buku tulisnya. Nah, baik, Ustadz akan masuk materinya. Oke. Oke, bisa dilihat ya. Nah, Ustadz, jadi di tema 3 ini, materi kita itu temanya tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, jadi peduli terhadap makhluk hidup itu, maka di muatan IPA, nah yang akan kita bahas di subtema 1 itu berkaitan dengan bagian-bagian tumbuhan. Nah, jadi dari sini nanti antum bisa mengetahui nih, apa sih bagian-bagian yang ada di tumbuhan itu. Nah, mulai dari yang paling bawah itu nanti ada akar, ya. Lalu nanti naik ke bagian atasnya, akar di paling bawah. Lalu di paling naik ke atas ada batang. Setelah batang, ya, nanti ada bagian atasnya lagi ada daun. Nah, lalu nanti di daun itu nanti ada bunga, buah, dan biji. Nah, ini antum harus paham dulu. Jadi bagian-bagian tumbuhan ini antum harus memahaminya. Nah, setiap bagian tumbuhan ini ada lagi bagian-bagian dan fungsinya. Nah, jadi Allah itu subhanallah luar biasa menciptakan makhluk hidup, tumbuhan saja, itu dengan berbagai fungsinya. Nah, Ustaz. Ya. Jadi biji itu di dalam buahnya kan? Ya. Biji yang ada di dalam buahnya itu bisa ditanam kembali. Bisa. Jadi nanti kita akan, biji itu punya fungsinya sendiri. Nah, kita akan lihat fungsinya ya. Pertama kita akan masuk fungsi akar dulu. Ya. Ini bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini akar. Nah, jadi akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan, ya, bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah. Jadi ini dia menghubungkan antara tanah dengan bagian tumbuhan yang lain. Nah, jadi bagian-bagian akar itu ada beberapa bagian, Nak. Nah, di sini kalau antum lihat ada akar utama. Nah, ini bagian akar utama nih. Nah, ini akar utama, ya. Jadi yang besarnya. Lalu ada cabang akar. Nah, ini namanya cabang akar nih. Nah, ini cabang akar. Nah, ini semua cabang akar nih. Nah, ini cabang akarnya. Lalu ada rambut akar. Rambut akar itu yang mana? Rambut akar itu kalau misalnya antum nanti bisa lihat, bisa ambil salah satu tumbuhan. Nah, pasti nanti akarnya itu ada beberapa bentuk. Nah, ada yang akar utama ini. Lalu nanti ada cabang akar yang agak besar. Lalu ada rambut akar. Rambut akar itu dia lebih halus. Ya, kalau antum pernah nggak nengok akar? Ya, rambutnya lebih halus kan? Ya, jadi itu namanya rambut akar. Dan yang paling ujung sekali itu namanya ada ujung akar. Nah, kalau pangkal, Ustaz, pangkal. Ada pangkal. Pangkal itu biasanya dia sudah menyatu dengan batang. Nah, jadi pangkal itu dia langsung menyatu dengan batangnya. Ya, jadi yang ada ujung akarnya. Jadi kalau pangkal itu pangkal atau ujung kan sama lah ya. Sebutan lainnya aja. Nah, jadi ini bagian-bagian dari akar. Nah, antum harus bisa mengetahuinya. Oh, kalau ditanya ini apa namanya? Oh, ini namanya cabang akar. Oh, ini namanya akar utama. Nah, antum bisa menyebutkan nanti dari bagian-bagian akar ini. Nah, jadi fungsinya tadi untuk menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanaman bagian tumbuhan yang lainnya. Nah, jadi ini fungsi akar. Berikutnya, nah jenis-jenis akar.
Nah, akar ini ada dua jenis, nak. Nanti antum bisa lihat atau antum bisa ambil di sekitar antum ada dua. Kalau antum pernah lihat akar itu ada namanya akar serabut. Antum tengok nggak tadi waktu di video? Ada nggak akar tunggang itu? Ya, akar tunggang itu biasanya serabutnya lebih sedikit. Nah nih, antum lihat serabutnya lebih sedikit. Ya, serabutnya lebih sedikit nih. Nah ini lebih sedikit dia. Ya. Cabangnya. Tapi berbeda dengan akar serabut. Akar serabut itu dia lebih banyak serabutnya nih. Nah, nih serabutnya lebih banyak nih. Nah, jadi akar serabut itu memiliki akar yang lebih banyak dibandingkan akar tunggang. Ya, ini yang harus sehingga, nah akar tunggang itu biasanya dia lebih kuat, nak, lebih kuat ketika dicabut. Kenapa? Karena biasanya ujungnya itu lebih banyak atau lebih dalam masuk ke tanah. Sedangkan kalau akar serabut itu dia biasanya ke samping. Nah, ketika tumbuh dia ke samping. Jadi karena banyak tadi dia ke samping. Nah, tapi kalau misalnya akar tunggang, dia akan masuk ke dalam. Habis itu nanti masuk cabang lagi ke dalam. Tidak banyak, tapi dia masuki ke dalam tumbuhnya. Berbeda dengan akar serabut yang tumbuhnya ke samping nanti. Nah, jadi itu untuk akar tunggang dan akar serabut. Apa contoh tanaman akar serabut? Nah, jadi tidak semua tanaman memiliki akar yang sama. Contoh tanaman akar serabut nih, contohnya ada bayam. Nah, antum bisa lihat kalau misalnya, ya padi, kelapa, cabai, dan beberapa tanaman lainnya. Kayak mana kita bisa tahu, Ustadz, kalau itu tanamannya akar tunggang atau akar serabut? Antum bisa lihat dari akarnya. Kalau akarnya itu banyak, ya, kalau akarnya itu banyak seperti ini, maka itu namanya akar serabut. Tapi kalau itu akarnya itu dia panjang punya ke bawah dan akarnya cuma sedikit, maka itu namanya akar tunggang. Oke, suaranya. Jadi kalau tanaman yang pakai akar tunggang itu agak susah dicabut ya, Ustaz? Ya, lebih keras. Kalau antum cabut itu lebih keras dan kadang-kadang dia itu terputus, nak. Ketika kita cabut dia terputus gini. Nah, jadi sisanya itu masih ada di bawah. Ya, karena saking kerasnya tadi. Ya, jadi berbeda dengan akar serabut. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau serabut dipindahkan ke tanah lain gitu harus pakai apa tuh namanya, sekop ya? Ya, sekop atau cangkul bisa. Nah, jadi sama nih kalau misalnya mangga, jambu. Nah, nanti antum bisa lihat, antum cari di sekitar antum beberapa tanaman, antum cabut tanaman itu. Tapi tanamannya ini, nak, ya, tanaman yang pengganggu kayak misalnya rumput atau apa. Nah, bukan tanaman-tanaman yang digunakan kayak cabai, jangan dicabut karena nanti dimarah orang tua. Oke? Ustaz, tanamannya dicabut mati. Iya, tanaman-tanaman yang ini aja, tanaman-tanaman liar ibaratnya seperti itu. Nanti Anda bisa amati akarnya itu seperti apa. Apakah dia tunggang ataupun serabut. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, nah selain akar tadi, ya akar itu tidak hanya ada di dalam tanah, nah. Akar itu juga ada di tempat yang lain. Ya, suaranya tolong di-unmute dulu, nak. Suara di-unmute kayaknya ada suara berisik-berisik. Suaranya di-unmute dulu ya, coba ya. Biar Ustadz lebih jelas. Nah, oke. Nah, Ustadz, akar itu selain dia ada di dalam tanah, dia juga ada beberapa bentuk lainnya. Ada jenis-jenis yang lainnya. Apa saja jenis akar itu? Nah, kita akan lihat ya. Ustaz, saya baru tahu loh yang kayak gini-gini yang di pohon beringin tuh akar. Iya. Ini apa ya? Benar. Ini di Tanjung Pinang itu. Gitu. Ya, ini namanya, ini akar, nak. Ini bukan daun loh. Ini akar. Namanya itu akar gantung, ya, akar gantung. Jadi, ya, dia itu bergantung-gantung. Ini namanya akar gantung. Contohnya apa? Di pohon beringin. Nah, ada di beberapa pohon. Kalau antum pernah tengok di Tanjung Pinang, di Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, nah itu ada pohon, akarnya itu gantung, nak. Dinas Kota Pendidikan Tanjung Pinang, ada akarnya bergantung-gantung seperti ini. Nah, ini namanya akar gantung. Nah, ada juga namanya akar yang lain. Apa itu?
itu namanya akar tunjang. Kalau antum pernah nengok daun pandan, nah, nih daun pandan nih, akarnya pasti dia tidak menyatu dalam tanah. Tapi dia yang sebagian masuk tanah, sebagian lagi dia nampak di permukaan. Namanya akar tunjang. Ya. Nah, ini akar tunjang namanya. Lalu apa lagi Ustaz? Ada namanya akar lekat. Nah, akar lekat itu seperti apa? Ya. Iri. Ya, akar lekat itu nih seperti ini. Jadi akarnya itu dia numpang, Nak. Numpang di pohon yang lain. Jadi dia melekat di pohon yang lain. Jadi kalau antum pernah nengok kayak tanaman anggrek, nah anggrek itu contohnya dia melekat di tanaman yang lain, tidak di dalam tanah. Dia numpang di pohon lain, jadi namanya akar lekat. Contoh tanamannya itu sirih, anggrek, bisa. Lalu ada juga namanya umbi akar. Nah, umbi akar itu seperti ini ya. Ini bukan buah, Nak, ya. Ini adalah bagian dari akar. Ustadz, kok akarnya bisa dimakan sih? Apakah akar itu bisa dimakan? Ya, salah satu tanaman Cadangan makanan ya sebagai fungsi daripada akar itu juga bisa jadi cadangan makanan. Jadi dia ini akar ini awalnya kecil. Kalau antum tengok ubi bentuknya tidak seperti ini, tapi masih akar yang biasa. Tapi seiring berjalannya waktu maka akar ini akan berubah menjadi cadangan makanan yang bisa kita makan. Sama seperti kalau kayak kacang, nah akarnya itu, bagian akarnya itu, nah itu ketika antum cabut pasti nanti bisa jadi kacang. Nah itu bagian dari akar juga. Namanya itu umbi akar, keledek. Nah, jadi itu beberapa jenis bagian akar. Jadi akar itu ada beberapa jenis, Nak, ya, tidak hanya yang biasa kita temukan dalam tanah. Tapi ini juga akar, namanya akar tunjang. Ini namanya akar gantung. Nah, ini akar lekat. Nah, sedangkan ini namanya umbi akar. Oke. Berarti jenis-jenis akar ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, Ustaz? Sama ada, di tanah. Ada 4. Ada sama. Ini namanya akar tunjang. Ini namanya akar gantung. Ya. Ini namanya akar serabut, Ustaz. Sama akar Oh ya, akar serabut itu ya boleh. Akar serabut itu dia hanya beda jenisnya saja. Tapi kalau misalnya bagian-bagian ini namanya jenis kalau tadi jenis akar umum, kalau ini jenis akar khusus. Nah, kalau yang tadi umum, kalau ini khusus, ya. Jadi kalau umumnya kita menemukan akar itu hanya ada 2 jenis. Tapi kalau lebih khususnya akar itu ada beberapa jenis. Sama seperti yang kalau tengok di pohon bakau. Nah, pohon bakau itu akarnya pasti dia kan nampak kan? Nah, itu juga akarnya itu akar tunjang dia ya. Nah, jadi akarnya itu nampak dia ke permukaan. Jadi seperti itu. Oke. Kita masuk ya. Nah, apa sih fungsi akar? Fungsinya satu, dia menunjang berdirinya tumbuhan. Kalau ada tanaman ya yang akarnya itu nggak kuat, maka tumbuhannya pasti akan lebih mudah jatuh. Ini fungsi akar yang pertama. Jadi akar itu bagian tumbuhan yang paling penting ya, Ustaz? Ya, jadi dia yang menyalurkan nanti, jadi akar itu nanti yang menyerap, nah nih, menyerap air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Kalau misalnya tadi akarnya rusak atau akarnya sakit, maka otomatis bagian tumbuhan yang lain juga akan berpengaruh. Misalnya batangnya bisa rusak atau berulat atau daunnya nanti bisa membusuk. Nah, itu tergantung akarnya. Nah, lalu apalagi fungsi akar tadi? Seperti ubi, fungsinya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Seperti tadi singkong atau kentang. Kentang itu dari dalam tanah loh. Lalu ada kacang. Nah, jadi fungsi akar itu ada 3. 1, berdiri tumbuhan, menyerapnya air, lalu untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, berikutnya. Ustaz, singkong sama umbi beda atau tidak? Singkong itu bagian dari umbi-umbian. Jadi umbi-umbian itu tidak hanya satu. Bisa singkong, bisa keledek, dan sebutan umbi-umbian yang lainnya. Mirip mereka semua. Ustaz. Ya, hanya beda bentuk saja. Nah, setelah akar, maka kita akan masuk bagian tumbuhan yang kedua. Apa itu bagian kedua? Itu batang. Nah, kalau tadi
akar itu ada beberapa jenis sama. Batang juga ada beberapa bagiannya atau ada beberapa bentuk. Nah, di sini antum lihat ada namanya batang berkayu. Ada namanya batang basah dan ada namanya batang berongga. Ya. Jadi apa fungsi akar tadi? Fungsi itu untuk menempelnya bagian daun, ya, bunga dan buah. Jadi ini fungsinya akar. Nah, jadi antum harus paham ya ketika nanti ditanya apa fungsi akar, apa fungsi batang, antum sudah tahu. Nah, nanti antum bisa baca kembali. Kita akan lihat beberapa jenis bagian tumbuh batang. Nah, batang berkayu. Antum kalau pernah nengok pohon mangga yang ditebang, ya, pohon mangga yang ditebang atau pohon-pohon besar yang ditebang, itu namanya batang berkayu. Jadi batangnya itu keras, nah. Dan ketika dia dibelah, ya, dia memiliki namanya ada kambium. Jadi kalau antum nengok kambium. Jadi kambium itu apa sih? Kambium itu lapisan, ya, lapisan sel pada kayu yang berfungsi memperbesar batang. Nah, kalau antum pernah nengok pohon mangga itu kan awalnya kecil ya. Kecil, kenapa bisa besar? Ya. Nah, salah satu bagian yang ada di batang tersebut adalah adanya kambium. Nih, biasa dia kayak gini, nak. Kayak gini kecil. Habis itu nanti ada lingkarannya besar lagi. Kambium. Pernah nggak antum nengok di kalau misalnya di pohon yang udah dipotong? Tidak. Nah, kalau misalnya nanti kapan-kapan antum pernah nengok orang pohon, nah antum tengok perhatikan bagian pohonnya, pasti ada bagian yang melingkar-melingkar seperti ini. Dia bulat-bulat ya, Ustaz? Ada yang bulat-bulat, ada yang lonjong-lonjong. Tapi tak nampak tuh bulat-bulat. Ya, dia akan terlihat kalau misalnya biasa pohonnya besar. Kalau pohonnya masih kecil biasa nggak nampak, nah. Memang nggak nampak kalau pohonnya masih kecil, tapi kalau pohonnya besar kayak pohon mangga yang udah besar, atau pohon misalnya pohon-pohon jambu yang udah besar. Nah, itu biasa baru nampak. Tapi kalau masih kecil-kecil nggak nampak. Nah, jadi seperti itu. Nah, di dalam sini, kalau antum nengok di pohonnya itu, ketika batangnya dibelah, maka ada bagiannya ada namanya silem. Ya, silem itu apa? Ya, silem itu, nah ini, itu bagian selnya. Jadi silem itu, dia di bagian itu, bagian dari batang ya. Jadi bagian dari batang itu namanya silem. Fungsinya itu apa? Mengangkut atau membawa air dan zat hara. Lalu ada nama hara itu apa, Ustaz? Hara itu seperti intisari dari zat-zat makanan yang akan diberikan ke tumbuhan. Nah, intisari dari zat-zat makanan itu zat hara. Ya. Sedangkan floem, nah floem itu apa? Floem itu nih, ya jadi dia lebih kecil lagi. Ya, jadi dia ada yang di tengah. Kalau yang bagian tengah itu, ya itu kambium. Lalu yang lebih agak besarnya lagi itu nanti ada silem. Nah ini nanti di kelas 5 akan dipelajari lebih lanjut. Ada floem juga. Floem itu adalah fungsi untuk apa? Mengangkut makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jadi, nah Ustaz, Allah menciptakan bagian tumbuhan itu, batang saja, bagiannya saja udah banyak, nah. Dan fungsinya juga berbeda-beda. Itu di batang, sama seperti akar tadi. Bagaimana? Warnanya memang kayak gini ya, Ustaz? Ini kalau misalnya ini adalah contoh kalau misalnya dia pakai dilihat ya. pakai mikroskop. Ini Ustaz ya? Hah? Gini ya? Ya, itu garis-garisnya ya? Ya, itu darunya tuh. Nah, itu seperti kalau tengah-tengahnya itu kambium tuh, tengok di layar daru tuh kalau untuk melihat. Nah, di layar daru itu adalah contoh daripada bagian-bagian lingkaran-lingkaran yang ada di pohon. Nah, itu Daru sudah kasih contoh. Nah, ya. Jadi itu yang ada pada tumbuhan. Jadi seperti itu, nak ya. Oke, kita masuk. Nah, ini kalau misalnya ini bagian kalau misalnya dia diperbesar pakai itu, nak ya. Pakai mikroskop. Nah, berikutnya. Nah, tadi batang berkayu sudah. Biasanya dia di batang-batang yang keras. Lalu ada batang basah. Batang basah itu apa? Batang yang tak berkayu, Ustaz ya. Batangnya itu benar tidak berkayu dan dia lebih lunak. Mengandung banyak air. Jadi mengandung banyak air. Jadi di batangnya ini banyak air.
Contohnya apa? Bentar lagi busuk. Ya, jadi batangnya itu lebih lunak, lebih mudah patah. Nah, ini kalau antum pernah nengok pohon pisang, kalau antum tekan-tekan batangnya nih, antum tekan-tekan, pasti nanti dia langsung keluar air kan? Itu Ya. menunjukkan bahwa saya batang itu Keluar basah. air. Iya, sama seperti batang bayam, nah atau batang jagung. Kangkung. Ya, jadi batangnya ini namanya Saya batang. baru tahu rumput punya batang. Adalah rumput ada batangnya. Nah, Apa jadi lo sini? ya, jadi batang itu kalau antum Kangkung, Ustaz, kangkung. iya kangkung, kangkung Tahu itu sih nggak nanti- pernah lihat kangkung. kangkung itu nanti Pernah ada setiap hari. kangkung itu nanti ada satu jenis batang yang berbeda dia. Bayam beda. Bayam itu kalau antum tekan dia langsung berair kan? Dan dalamnya nggak ada. Nah, nanti kita akan lihat. Ya, Ustaz? Nanti kita akan lihat. Saya hampir tidak bisa membedakan kangkung dan bayam loh, Ustaz. Nah, nanti coba tanya sama bundanya ya. Oke. Untung daunnya aja yang beda. Ya. Oke, berikutnya. Nah, batang berongga. Nah, ini tadi Suci tanya. Ustaz, kangkung bagaimana? Kangkung termasuk batang berongga. Oh, bukan kayak batang gitu basah. lagi. Itu kangkung. Nah, kenapa Ya, Ustaz? tahu. Kan batangnya lembek juga. Ya, batangnya lembek, tapi di dalam kangkung yang antum lihat, itu ada rongganya nih. Ada rongga-rongga itu maksudnya lubang. Jadi kangkung itu dia Ustaz, berongga. pas saya sobek batang kangkungnya itu macam ada Wah, putih gitu. saya punya kangkung di depan rumah, Ustaz. Iya, jadi dia beda sama bayam. Kalau bayam itu dalamnya nggak ada rongga, nak. Kalau antum buka bayam, batang bayam itu nggak ada rongga. Dia Ini dalamnya. ya, Ustaz ya, kangkungnya. Ya. Ini apa ya? Bayam ini ya, Ustaz ya. Bayam, ya. Bayam ya, Ustaz Ya ya. benar, bayam. Kalau antum lihat bayam itu, maka dia Wih. tidak ada rongganya, berbeda dengan kangkung. Sama bambu juga. Kalau antum potong, pasti ada rongganya. Ada lubang bagian tengahnya. Jadi batangnya Nah, punya lihat ini tadi tetangga. batang berkayu, batang basah, sama batang berongga. Nah, oke, berikutnya. Batang sudah, akar sudah. Berikutnya kita akan masuk bagian yang berikutnya. Bambu. Oke, fungsi. Ya, fungsinya dulu. Apa fungsinya? Untuk penyokong ini maksudnya untuk ini nak, menegakkan tumbuhan, penyokong tuh. Untuk menegakkan tumbuhan. Lalu untuk punya daun, ya tadi baru mengangkat air. Ya, air tadi diangkut sama batang. Kalau akar tadi fungsi yang menyerap, setelah diserap sama akar maka diangkut atau dibawa oleh batang. Lalu nanti disebarkan kemana? Ke daun dan semua bagian tumbuhan. Fungsinya selain itu apa? Sebagai untuk menyimpan cadangan makanan. Sama kayak akar tadi, batang juga bisa loh fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Tebu. Tebu itu batangnya bisa dimakan. Nah. Dan itu menjadi fungsi bahwasanya batang itu menjadi cadangan makanan. Ya, jadi cadangan makanan itu selain pada akar juga pada batang. Sampai situ ya. Ya. Tebu itu kan ada air. Airnya itu berasal dari mana? Batangnya, akarnya, daunnya. Astagfirullah, dasar ruci. Dari batang, nak. Kalau tebu itu dia dari batang. Oh. Ya, makanya fungsinya itu sebagai cadangan makanan. Bagaimana dengan daun? Yang dimakan panda itu apa, Ustaz? Tebu atau bambu yang dimakan Ih, panda? bambu, Ci. Ya, bambu. Itu batang. Tebu juga bisa, kalau nggak salah. Ya, tergantung yang memelihara. Nah, daun. Kalau fungsi daun apa sih? Nah, fungsi daun itu adalah nih berfungsi jadi di sini itu memasak makanan, bukan memasak seperti kita ya, tapi dia itu seperti memproses ya, memproses bagaimana. Ini saya tak lihat kompor, Ustaz. Nah, iya, kalau misalnya di daun ada kompor itu nanti kayak mana? Panasan dia. Nah, jadi dia memproses kalau misalnya itu mengolah hasil tadi zat-zat makanan yang udah diserap lalu dengan bantuan sinar matahari biasanya. Ya, dengan bantuan sinar matahari makanya nanti ada namanya Jadi proses apinya itu dari matahari ya? bukan apinya sih, tapi matahari ini membantu proses fotosintesis. Fotosintesis itu jadi proses mengolah dari zat-zat makanan yang tadi sudah diberikan oleh tumbuhan. Jadi itu fungsi untuk memasak makanan. Ya. Selain itu juga memberi warna. Atau biasa kita sebut dengan klorofil. Nah, jadi ada namanya klorofil itu namanya zat hijau daun.
Aduannya Itu fungsi bagian dari daun. Nah, Ustaz, daun itu ada apa aja sih? Nah, daun itu ada beberapa bagiannya. Ada helai daun. Nih helai. Ini helai. Ada tangkai daun. Nah, ini tangkai daun. Dan yang terakhir ada pelepah. Pelepah itu di bagian ujungnya. Nah, jadi ada bagiannya ada 3 tadi. Ada helainya. Helai itu biasa daun yang tipisnya langsung. Ya, baru ada tangkai. Tangkai itu di bagian tengahnya. Lalu pelepah. Pelepah itu biasa di bagian ujungnya. Nah, ini adalah contoh daun yang lengkap. Ya, daun yang lengkap. Contohnya tadi daun pisang. Ya, ada tanaman daun yang tidak lengkap. Apa contohnya? Tanaman yang hanya memiliki tangkai daun dan helai daun saja. Jadi dia nggak punya pelepah. Kalau tadi daun pisang itu punya pelepahnya, tapi kalau misalnya daun jeruk, nah kayak daun jeruk itu dia nggak ada pelepahnya, nah. Daun pandan, Ustaz, daun pandan. Kalau daun pandan juga nggak lengkap ya, karena dia tidak ada pelepahnya. Jadi ada daun lengkap dan ada daun tidak lengkap. Nah, ini harus untuk memahami ya, ada daun lengkap dan ada daun tidak lengkap. Nah, jadi tidak semua daun itu bagian daunnya itu lengkap. Nah, ini untuk harus pahami. Nah, berikutnya. Oke, nah jenis-jenis daun itu ada beberapa jenis. Yang pertama, daun menyirip. Ya, jadi daun menyirip ini atau bisa disebut dengan daun ikan. Kenapa disebut? Saya udah belajar, tapi saya lupa. Nah, kenapa disebut daun menyirip? Nah, ini kalau kamu lihat di sini, ini dia menyirip seperti ikan, nah. Ini seperti ini, lalu ada kayak gini. Nah, ini dia seperti tulang ikan. Makanya dia menyirip. Ya. Dia menyirip seperti tulang ikan. Nah, kenapa dia menyirip? Karena tadi ini bentuk daunnya dia menyirip. Ada garis-garis seperti tulang ikan. Sama seperti daun mangga ini. Nah, jadi kalau Antum lihat bentuk daunnya, apakah dia daunnya bentuknya seperti apa? Kalau misalnya bentuknya ada sirip seperti ini, namanya daun menyirip. Ya. Karena sirip hampir nama dengan sirip ikan atau tulang ikan. Jadi kenapa dinamakan daunnya menyirip? Berikutnya, nah daunnya menjari. Sama seperti jari-jari kita yang melebar. Nah, jari-jari kita yang melebar, maka daunnya ini menjari. Ini dia tidak. Jari kita ini? Iya, kan menjari kan? Ini menjari kan? Dia melebar kan? Nah, ini namanya daunnya menjari. 2, 3, 4, 5. Iya, tidak harus 5. Yang penting dia jaraknya agak jarak-jarak. Nah, nih agak berjarak-jarak. Ya, dan dia tidak menyatu seperti tadi. Biasanya nih satu daun ini, nah ini batangnya dan ada langsung daunnya. Nah, ini namanya daun menjari. Ya. Jadi yang Antum lihat bukan di sini ya, meskipun di sini yang menyirip. Nah, nih meskipun di sini yang menyirip, tapi bukan itu yang diperhatikan, tapi bagian keseluruhan dari daun tadi. Bagian keseluruhannya itu menjari. Oke. Ustaz. Ya. Wah, daun papaya. Saya suka. Minum, Ustaz. Oke, boleh. Ya, contohnya tadi daun pepaya, daun singkong. Nah, dan beberapa daun yang Daun papaya bisa dimakan, nggak Ustaz kan? Bisa. Ustaz, kenapa daun pandan macam mangkok daun pandannya tuh? Kalau daun pandan itu nanti kita tengok ya, apakah daun pandan itu jenis apa. Nah, nanti kita lihat. Daun pandan itu ada jenisnya sendiri. Nah, yang melengkung, ya kalau yang daunnya itu melengkung, kalau Antum lihat, jadi daunnya itu dia agak melengkung ke bawah. Ya, jadi daunnya itu agak melengkung ke bawah. Nah, jadi ini kalau Antum perhatikan daunnya itu melengkungnya ke bawah. Sama kayak sirih. Sirih itu juga bagiannya itu melengkung ke bawah. Jadi itu namanya daun melengkung. Contohnya apa? Daun sirih dan enceng gondok. Nah, ini daun melengkung. Tadi ada daun Genjer bisa tak Ustaz ya? Ya. Apa nak? Enceng gondok mirip sama genjer Ustaz. Enceng gondok itu sama. Enceng gondok itu daun melengkung. Jadi daunnya itu dia melengkung. Nah, tadi sudah daunnya ya. Berikutnya kita lihat jenis daun yang ini yang tadi Suci tanya, Ustaz kalau daun pandan itu bagaimana? Daun pandan itu dia sejajarnya. Jadi dia memanjang ya, sejajar.
Nah, nih daunnya memanjang dan sejajar. Contohnya apa? Pandan, serai. Daun padi, daun bambu, daun serai, daun pandan. Serai ya kan Ustaz Kak? Ya, serai juga termasuk nih. Daunnya memanjang dia. Atau sejajar dia. Sejajar, jadi dia namanya daun sejajar. Sejajar itu kenapa maksudnya? Sejajar itu artinya dia panjangnya. Sejajar, rumput. Ya, rumput, padi, daun bambu. Nah, itu artinya sejajar. Jadi pandan itu termasuk daun sejajar. Nah, ini fungsi daun. Jadi tadi fungsi daun itu seperti yang saya jelaskan bahwasanya dia tadi, nah ini untuk membuat makanan atau tempat terjadi proses fotosintesis. Nah, selain itu apa fungsinya Ustadz? Fungsinya, kalau antum pernah nengok pagi-pagi, pernah nggak nengok di daun pagi-pagi dia ada embun airnya? Ada sering Ustaz. Ya, Ada itu tiap pagi Ustaz. dia membuktikan bahwasanya dia itu bisa menjadi tempat untuk penguapan air. Penguapan air. Ya, dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Jadi kalau ditanya apa alat pernapasan pada tumbuhan, yaitu daun. Atau di mana proses fotosintesis terjadi, yaitu di daun, bukan di akar ataupun di batang. Tapi proses pernapasan pada tumbuhan itu terjadi di daun. Dengan apa? Dengan bantuan matahari, oksigen. Nah, oh iya, Ustaz mau kasih tahu. Tumbuhan itu dia membutuhkan karbon dioksida. Karbon dioksida. Yang CO2 yang kita keluarkan dari hidung ya Ustaz ya. Ya, benar. Jadi ketika kita mengeluarkan karbon dioksida, maka itu dipakai oleh tumbuhan, lalu tumbuhan mengeluarkan oksigen. Makanya Untuk dihirup kita, makanya di dekat tumbuhan segar Ustaz. ya, makanya kalau misalnya makin banyak tumbuhan di sekitar kita, maka tumbuhannya semakin segar. Maka kalau misalnya semakin sedikit tumbuhan, maka udaranya itu akan sedikit tidak segar atau tidak enak lah kalau misalnya dihirup seperti di perkotaan, banyak polusinya. Nah, Sumpah pengap banget. iya, jadi seperti itu. Nah, bunga itu ada beberapa bagian juga. Nah, bunga itu ada sebagai apa fungsinya? Alat reproduksi. Ya, apa bagian-bagian bunga? Bunga itu sama seperti tadi batang. Batang itu kan ada bagian lengkap sama tidak lengkap. Bunga juga sama. Ada bunga yang lengkap dan ada bunga yang tidak lengkap. Bunga yang lengkap itu apa? Bunga yang memiliki putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Kota kelapa. Sedangkan bunga yang tidak lengkap, salah satunya ini tidak ada. Misalnya, kalau antum pernah nengok bunga anggrek, nah itu dia nggak ada ini ya, nggak ada putik atau benang sarinya, yang ada cuma mahkotanya aja. Itu menandakan bahwasanya bunganya tidak lengkap. Ya, nah, sedangkan kalau ini tadi berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya. Ya, tadi ini berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya. Sedangkan kalau berdasarkan alat perkembangbiakannya, ini pembagiannya nak ya. Maka bunga itu dibagi 3. Ada bunga sempurna, ada bunga jantan, dan ada bunga betina. Bunga sempurna itu apa? Bunga yang memiliki putik dan benang sari. Sedangkan bunga jantan itu ya hanya yang punya benang sarinya saja, sedangkan bunga betina itu hanyalah benang yang putih. Kalau ini contoh apa nih? Bunga sempurna ya, karena dia ada benang sarinya, ada putiknya, ada mahkotanya. Nah, ini contoh bunga yang lengkap. Kalau bunga yang tidak lengkap itu Anda bisa nengok kayak bunga anggrek atau bunga pukul 10. Nah, itu Anda bisa lihat contohnya. Oke, kita nengok yang berikutnya. Bagian dari bunga. Bagian bunga tadi, antum bisa tengok di buku tema, kayaknya ada tuh buku tema. Atau di video yang tadi Ustaz bagikan itu ada bagian-bagian bunga. Bagaimana putiknya, mana benang sarinya, mana mahkotanya. Nah, antum bisa lihat nanti. Nah, berikutnya itu buah. Buah itu apa? Buah itu memiliki ada beberapa bagian. Apa saja bagian dari buah? Ada kulitnya, bagian terluarnya. Setelah kulitnya dibuka, ada daging buahnya. Ya, setelah itu ada daging buahnya. Setelah dagingnya ada bijinya. Nah, jadi ini bagian-bagian daripada buah. Apa fungsi daripada buah tadi? Fungsinya tadi untuk perkembangbiakan. Ya, tumbuhan merupakan perkembangbiakan dari bunga.
Jadi fungsinya itu kalau misalnya dia itu sebagai cadangan makanan. Buah itu fungsinya sebagai cadangan, sedangkan biji buahnya itu sebagai bakal tumbuhan baru. Jadi kalau buahnya itu sebagai cadangan makanan, sedangkan bijinya ya itu untuk bakal tumbuhan baru. Nah nih, daging buahnya untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi ini fungsi daripada buah. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Oke, itu bagian-bagian daripada tumbuhan. Sampai sini sebelum Ustaz masuk ke materi berikutnya. Ada yang ditanyakan? Ada Ustaz, saya ada. Di video. Saya. Oke, tunggu satu. Ada tangkai buah juga ya? Habis ini baru daru ya. Suci mau nanya apa Suci? Kan tadi katanya ada bunga jantan dan bunga betina. Itu mereka juga kawin ya? Apa? Oh, maksudnya berkembang biaknya bagaimana gitu ya? Ya, jadi kalau bunganya tidak sempurna, biasanya dia nanti akan dibantu penyerbukan sama binatang lain seperti lebah, serangga. Nah, jadi bagaimana proses pembuahan itu terjadi? Dia dibantu sama hewan lain. Nah, jadi ketika hewan itu menempel pada serbuk sari atau lalu nanti dia hilang ya. Nanti menempel dia. Ketika menempel, baru nanti terjadi di situ pembuahan. Ya, itu pembuahan. Ada lagi ditanyakan. Jadi ketika antum pernah nengok tanaman, ya tanaman itu ketika dia berbunga, maka biasa ada lebah kan? Nah, lebah itu membantu proses pembuahan. Jadi dari bunga itu nanti baru bisa dia terjadi buah. Dibantu dengan hewan-hewan lain seperti lebah, serangga. Nah, atau bisa nggak kalau dibantu sama itu? Bisa. Dibantu sama angin. Angin. Manusia. Ya, bisa. Manusia bisa, angin bisa. Jadi bisa karena alam, bisa karena dibantu manusia atau karena hewan. Jadi banyak cara bagaimana dari bunga tadi bisa berubah menjadi buah. Nah, inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari bunga. Antum bisa bayangkan nggak? Bunga itu kecil loh, nah. Tapi atas kekuasaan Allah dia bisa jadi buah yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur nih. Bunga ada buahnya ya Ustadz, baru tahu saya. Kirain pohon. Ada. Jadi dari buah itu sebelum dia jadi buah dia dari bunga. Dari bunga. Iya, Nah, baru nanti lupa. Ya. Nah, anak-anak Ustaz, setelah nanti antum mengetahui tumbuhan-tumbuhan ini, nah antum Ustaz akan menjelaskan gitu. Di mana sih kenampakan alam atau bagian-bagian alam yang ada tumbuhan-tumbuhan ini? Nah, Ustaz akan jelaskan kembali bagian-bagian kenampakan alam ya di sekitar kita ya yang merupakan nanti juga tempat hidup manusia. Jadi fungsinya itu berbeda-beda. Nah, Ustaz akan jelaskan kembali ya. Oke, silakan diperhatikan ya. Ustaz, kenapa di buku tema 3 ini tidak ada tentang hewan? Masa tumbuhan? Nah, nanti itu di subtema 2 biasa, subtema 2 atau subtema 3. Ya, ini tumbuhan dulu. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita atau penampakan alam. Penampakan alam. Bukan penampakan ya, penampakan. Kenampakan ya? Ya, Penampakan. atau biasa kita sebut dengan bentangan alam. Jadi kenampakan alam atau bentangan alam itu hampir sama. Ya. Nah, di sini antum bisa lihat nih. Berbagai bentuk kenampakan alam atau bentangan alam sekitar kita. Ini ada gambar apa ini? Sunset. Gunung. Ini. Laut. Pantai. Pantai. Lalu kalau ini juga pantai. Kalau ini apa nih? Sawah. Sawah atau dataran rendah ya. Kalau ini Mana? Matahari terbenam. tempatnya kenampakan alamnya. Dataran tinggi. Hutan ya Ustaz ya atau apa? Dataran tinggi atau Benar, dataran tinggi atau pegunungan bisa. Bukit. Ya, nah kita akan masuk ya penjelasannya. Nah, Satu lagi kenampakan alam Ustaz itu, ini. apa sih kenampakan alam itu?
Kenampakan alam itu atau bentangan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alami. Jadi dia terjadi secara alami nak ya, kenampakan alam ini. Dan ini langsung Allah yang ciptakan. Dan dia ada dua bentuknya, ada dua bagian. Ada kenampakan alam daratan dan ada kenampakan alam perairan. Jadi ada dua jenis. Kenampakan alam yang di daratan dan perairan. Nah, yang Antum harus pahami. Nah, berikutnya, kita akan mempelajari beberapa kenampakan alam saja. Nah, contoh, meskipun ada banyak lagi yang lain. Ada selat, ada teluk, ada lembah. Nah, ada banyak kenampakan alam di sekitar kita. Nah, tapi yang akan kita pelajari atau kita bahas pada kali ini itu hanya 3 saja. Apa itu? Pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Ya, jadi kita akan membahas ini berupa kenampakan alam di daratan atau perairan ini. Ustazah lagi. Ustadz bilangnya pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Di buku tema perasaan ada. Nih. Iya, itu yang tadi Ustadz suruh baca. Nah, kalau antum baca berarti antum sudah tahu seharusnya. Apa sih itu pantai, apa itu dataran tinggi, dan apa itu dataran rendah. Nah, berikutnya saya akan jelaskan ya. Nah, ini pantai. Pantai itu apa sih Ustadz? Nah, pantai itu adalah wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Dengan laut. Nah, jadi kalau misalnya pantai ini termasuk daratan atau perairan? Ayo, daratan atau perairan dia? Perairan dan Perairan ya Ustaz ya. Yang bilang perairan angkat tangan. Ayo. Saya ganti. Daratan fix. Daratan. Yang bilang daratan angkat tangan. Sebentar. Daratan itu perairan ya? Saya daratan. Oke, daratan. Yang daratan angkat tangan, yang bilang daratan. Saya. Oke, yang bilang perairan angkat tangan. Perairan. Enggak. Oke, ya. Pantai ini termasuk daratan. Ustaz, kenapa daratan? Ya. Orang masih bisa nginjak kaki yuk Ustaz. Ya, karena meskipun dia tadi di perbatasan, ya. Meskipun tadi dia di perbatasan nih. Oh iya Ustaz, saya kan semalam ngisi-ngisi buku tema, habis itu ada yang saya tidak mengerti. Oke, nanti. Apa itu? Nanti Ci, nanti bahas Nanti Suci ya. Nanti kalau usah jelaskan nanti aku baru bahas. Oke. Sebentar ya, biar teman-temannya memahami dulu materi ini. Oke, Suci? Oke, tunggu sebentar ya. Nah, jadi ini perbatasan. Jadi pantai ini termasuk kenampakan alam di daratan. Kalau perairan contohnya apa? Laut, sungai, danau. Nah, itu perairan. Karena dia memang daerah. Tapi kalau pantai ini termasuk kenampakan alam di daratan. Nah, apa ciri-ciri pantai? Ciri-ciri pantai. Nah, ciri-ciri pantai. Ini tanahnya berpasir. Nah, kenapa tadi saya bilang daratan? Karena ciri-ciri itu tanahnya berpasir. Memiliki muara. Saya pernah tuh Ustaz ke pantai tapi tak ada pasir. Ada. Masa di Trikora kan ada. Di Trikora kan ada pasirnya. Ada pasir lah. Ya, ada Daratan muara. ada pasir, ada. Ya. Ada muara. Ada. Muara itu apa sih? Muara itu Pertemuan sungai dan apa ya? ya. Dan laut ya Ustaz ya. Ya, pertemuan daratan dan lautan itu muaranya atau tempat apa ya? Tepi-tepinya lah seperti itu ya. Muara itu tepi-tepinya. Nah, selain itu, apalagi ciri-ciri pantai yang lainnya memiliki garis pantai yang permanen. Nah, Permanen tak bisa dihapus. Wow. iya, jadi dia memang sudah alam bentuk seperti itu, garisnya sudah di situ saja. Lalu terdapat tumbuhan yang Pindah-pindah gitu Ustaz. nggak bisa lah, masa tiba kemarin pantainya di tempat lain, baru nanti pantainya bergeser lagi enggak. Jadi garisnya itu sudah ditentukan. Ya. Terdapat tumbuhan Ya, ciri yang lain apa? Dia memiliki seperti tumbuhan bakau, ya, tumbuhan bakau atau terdapat mangrove. Mangrove ini apa Ustaz? Mangrove ini bukan, mangrove ini sama seperti tumbuhan bakau, nah, hanya sebutan lainnya saja.
mencegah abrasi. Abrasi ini apa sih? Abrasi ini adalah Ya, pengirisan. apa, Ustaz? Jadi kalau antum Erosi di pantai. iya, erosi Erosi di pantai. Benar. Kalau antum pernah nengok gelombang air laut, ketika dia setiap hari, ketika setiap hari bergelombang gitu ke pantai, maka otomatis pantainya itu pasti akan terkikis masuk airnya. Nah, tapi kalau misalnya ada pohon bakau, itu akan membantu untuk mencegah abrasi. Apalagi kalau misalnya dia ada di tepi-tepi jurang. Nah, itu dia terkikis, nak. Nah, ini ciri-ciri pantai. Nah, berikutnya. Nah, apa sih sumber daya alam yang ada di pantai? Nah, jadi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan manusia. Ada pasirnya. Pasirnya biasa untuk bahan bangunan. Ikannya, ada jenis-jenis ikannya. Ada rumput Ada laut. kepiting. Ya. Kepiting. Nah, benar. Itu jenis ikan atau ada hewan lainnya. Dan ada garam laut. Nah, jadi garam laut itu diambil dari tetap dari air laut, tapi dari air laut, tapi diambil dari bagian pantainya. Nah, jadi pantas air laut asinnya, masya Allah, Ustaz. Ya, makanya ada asin. Oke, Tapi saya kepingin nama asin nggak apa-apa, Ustaz. Iya. Jadi ini sumber daya alam di pantai ya. Nah, apa manfaat pantai? Yang pertama, fungsinya untuk budidaya ikan, untuk memelihara ikan. Yang kedua, untuk pertanian garam atau untuk menjemur garam bisa. Objek wisata. Objek wisata. Nah, antum yang sering ke koran. Pelabuhan kapal. Pelabuhan kapal, ya. Jadi pelabuhan kapal ini juga bisa di pantai. Kalau misalnya antum pernah nggak nengok film-film bajak laut? Oh, sering. Film-film bajak laut itu kan dia berlabuhnya di pantai kan? Tidak. Di pelabuhan kapal tertentu. Kalau antum pernah nengok film-film. Iya, biar nggak ketahuan ya Ustadz ya. Iya, ketika antum pernah nengok film, dia itu kayak naik sampan lalu terdampar di sebuah pulau, maka pasti dia kalau nggak ada pelabuhan dia mampir di pantai kan? Betul nggak? Mungkin. Nah, iyalah. Nah. Kenapa di pantai banyak pohon kelapa? Ya, kenapa di pantai? Ya memang pohon kelapa cocoknya di situ, Ci. Ya, karena udaranya dingin, sejuk. Pohon kelapa tuh kalau di pantai itu tinggi-tinggi, Ustaz. Ya, Cocok karena banget. udaranya Nggak jauh itu. Ci nanam pohon kelapa di daratan. Oke, kita akan lihat ya. Nah, kenapa tadi? Nah, di sini kan kita akan lihat. Kenapa sih kelapa itu lebih cocok di pantai? Karena memang kenampakan alamnya itu mendukung, nak. Karena kelapa itu, karena semua jenis tumbuhan itu membutuhkan tempat hidup yang berbeda-beda. Dan kelapa, dia butuh tempat hidup yang sejuk, ya, yang anginnya itu banyak gitu. Makanya di sini daun kelapa itu jenis daun apa, Ustaz? Daun apa kira-kira kalau daun kelapa? Daun apa? Dari sejajar belam. Apa? Enggak tahu. Sejajar, karena dia memanjang kan? Iyalah. Sejajar. Ya. Kalau daun kelapa itu sejajar. Ustaz, ya. kapal ngeruk di pantai ya Ustaz ya? Kalau apa? Kapal ngeruk deket pantai ya Ustaz ya? Bisa. Bisa, tapi tetap harus dapat izin dari pemerintah. Ina jadi dan Shakira. Ya. Oke. Bonita. Oke, perhatikan dulu nak ya. Oke. Apa mata pencariannya? Ada nelayan. Ini pekerjaannya. Mata pencarian itu arti pekerjaan. Ada petani garam, ada peternak ikan, nah petani kelapa, dan ada juga penjaga pantai. Nah, ini beberapa mata pencarian. Penjaga pantai, saya belum pernah lihat Ustaz. Ya. Di pantai itu bukan hanya. Saya tahunya Satpol PP. Ya. Petani garam ya Ustaz. Penjaga pantai juga. Jadi kemarin seperti Ustaz sudah pernah jelaskan bahwa kegiatan ekonomi itu atau kena sumber daya alam atau kenampakan alam itu mempengaruhi mata pencarian. Jadi mata pencarian ini bisa disebut dengan kegiatan ekonomi, nak ya. Jadi mata pencarian atau kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat itu tergantung lingkungan alamnya. Kalau kemarin tergantung sumber daya alam, ini tergantung kenampakan alamnya. Karena tadi alamnya itu mendukung, maka banyak masyarakat yang bekerja sebagai beberapa pekerjaan yang tadi Ustaz sudah sebutkan. Jadi itu untuk pantai. Berikutnya, nah. Ustaz.
Ya. Ustaz, Kenapa, Nak? ada nggak Ustaz penjaga pantai wanita? Ada. Adalah Ada. by watch. Ya Ya. kan, Sat? Hmm. Nah, oke, berikutnya, Nak. Ustaz akan jelaskan. Dataran tinggi. Sawah atau apa tuh? Apa itu dataran tinggi? Permukaan bumi yang Permukaan tingginya bumi yang 500 ketinggiannya meter di atas 500 permukaan laut. meter di atas permukaan laut. Nah, jadi tinggi itu biasa ada kisaran juga sih. Nanti kalau beda buku biasa ketinggiannya ini beda-beda. Tapi biasanya di antara 500 meter dengan sampai berapa meter itu. Nah, jadi tergantung nanti buku yang antum baca. Nah, berikutnya, nah apa ciri-cirinya? Yang pertama, iklimnya sejuk. Jadi kalau dataran tinggi itu atau di pegunungan itu dia sejuk. Bahkan kalau hujan itu, ya kalau hujan itu airnya itu memang dinginnya itu hampir kayak es, nah saking sejuknya tadi. Yang kedua, jarang turun hujan. Ya. Yang ketiga, pertaniannya dibuat terasering. Ustadz, terasering ini apa sih, Ustadz? Terasering itu nih. Bertingkat-tingkat ya, Ya, Ustaz. tanah yang dibuat bertingkat-tingkat seperti ini nih. Nah, ini namanya terasering, nah. Tangga. Ya, seperti tangga. Nah, ini namanya terasering. Ya. Nah, ini semua ini namanya terasering. Buat Jadi, siapa Ustaz? apa fungsinya? Fungsinya ini pertama, Biar nggak eresi, Ustaz. ya, supaya tidak Erosi ya? Atau eresi atau apa dah? ya, erosi, supaya tanahnya tidak mudah terkikis. Nah, dan supaya airnya bisa menahan, bisa tertahan, tidak langsung bisa longsor. Nah, jadi ini fungsi terasering tadi. Nah, jadi ini ciri-ciri dataran. Ustaz, itu di gambar itu sawah atau apa sih, Ustaz? Ini contoh dari di daerah pegunungan, nah. Sawahnya biasa ada di bawahnya, bisa. Nah, ini perkebunan, seperti perkebunan. Ini contohnya, ini contoh pantas. perkebunan. Ya, ini contoh perkebunan, dataran tinggi. Tapi macam kolam perasaan saya. Ya, ini kan dia untuk Kolam. untuk di Sawah, mirip, Ustaz. ya, di sawahnya bisa. Atau di atasnya nanti. Sawahnya dijadiin kolam lele. Ya, tapi dia bukan di dataran, tapi kalau dataran tinggi itu lebih banyak perkebunannya dibandingkan sawah. Nah, konsentrasi, Nak, ya. Nah, apa sumber daya alam yang ada di dataran tinggi? Nah, tadi Ustaz bilang bahwa saja lebih banyak untuk perkebunan. Perkebunan Jadi ada teh, kopi, karet, karet, nah dan kopi, tanaman karet. buah yang lain. Strawberry, Strawberry apa? kubis, Strawberry apa? kentang. Makanya Kubis itu apa Ustaz? kubis itu, Oh, tahu kubis. ya kubis itu dia Kubis kayak sayur kol, kol, ya sayur Iya, kol. tahu. Nah, kalau Yang antum pernah kol. nengok orang di TV-TV itu dia pernah petik langsung strawberry. Petik strawberry langsung, maka itu dia berarti ada di dataran tinggi. Nah, apa manfaatnya dataran tinggi? Satu tadi untuk perkebunan, ya. Perkebunan, Perkebunan. objek wisata, Yang kedua, tenaga objek tenaga wisata, air. ya. Objek wisata. Jadi objek wisata tadi seperti tadi orang yang berkunjung bisa metik strawberry, bisa misalnya Wih, enak, mau olahraga angin, Nak. Ada namanya para layang. Jadi kalau di dataran tinggi itu antum bisa kayak terjun payung. Jadi antum loncat dari situ, siu. Nah, angin itu kencang sekali. Nah, itu jadi objek di wisata. puncak Bogor, Ustaz. Ya, jadi Di objek wisata. Tangkuban Perahu Ustaz, Tangkuban Perahu. Ada Itu tergantung. dataran tinggi tak? Ya, kalau bisa Nanti masuk ke weh, bahaya. kalau misalnya tadi tempatnya itu lebih di antara 500 meter di atas permukaan laut, maka dia termasuk dataran tinggi. Ya. Nah, selain itu apa fungsinya? Nah, nih, pembangkit listrik tenaga air. Ya. Jadi ini fungsi dataran. PLTA. Nah. PLTU. Oke, berikutnya. Nah, yang terakhir, dataran rendah. Kalau tadi dataran tinggi di atas 500 meter di atas permukaan laut. 200 meter di atas Ya, permukaan kalau laut. ini kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi kalau tadi di atas 500 meter, kalau ini kurang. Ya, kurang dari 200 meter. Nah, berikutnya. Nah, lalu apa ciri-cirinya? Yang pertama, tanahnya datar.
Ya, jadi lebih Iya datar. juga ya. Ya, tanahnya lebih datar. Tanahnya lebih subur. Ya. Banyak Baru air. banyak air, benar. Nah, dataran rendah terjadi proses sedimentasi. Sedimentasinya apa sih, Ustaz? Sedimentasi itu seperti proses pengendapan, Nak. Jadi dia pengendapan seperti tanah-tanah atau lumpur-lumpur. Saya belum pernah dengar. Nanti di pelajaran kelas 5 atau kelas berikutnya. Jadi dia kayak pengendapan. Kalau misalnya antum pernah aduk-aduk kopi, lalu kopinya itu nggak diaduk, pasti ada ampas-ampasnya yang mengendap kan? Ya, Nah, benar sekali. ketika mengendap itu, kalau di alam, dia bisa menjadi dataran rendah. Nah, kenapa? Karena dia Coba, benarkah? iya, tapi itu kalau di alam ya, kalau jangan bukan di kopi, di alam. Nah, di alam. Lalu ada pemukiman penduduk. Jadi banyak penduduk yang tinggal dan udaranya lebih tinggi. Macam petani gitu ya, Ustaz? Ya, petani, ya. Dan orang-orang desa biasanya banyak di dataran rendah. Ya. Nah, apa sih sumber daya alam yang ada di sana? Ada padi. Nah, ada padi, ada jagung, palawija. Palawija Nah, itu ini apa? contoh palawija ini Astaga, Ucici. Ampun deh. sebenarnya apa palawija? Kepala jiwa. Palawija itu seperti rempah-rempah dia, ya, seperti rempah-rempah untuk bumbu masakan. Nah, di sana juga di dataran rendah ini bisa juga untuk peternakan, seperti ayam, bebek, sapi, kebau. ya. Bisa nggak untuk perkebunan? Bisa. Tapi untuk perkebunan ini biasanya lebih sering di dataran tinggi, nak ya. Tapi ada beberapa tanaman yang bisa di dataran rendah seperti tebu. Cuma satu. Iya ya Ustaz ya. Ya, Tapi belum pernah dengar saya. tergantung tempatnya dataran rendahnya. Kalau memang cocok ditanami, tapi kalau tidak biasanya yang digunakan hanya untuk ini saja nih. Hasil pertanian. Kalau perkebunan ini ada tapi jarang sekali. Biasanya ini di dataran tinggi. Ya. Sawah, Ustaz, sawah. Sawah bisa. Sawah itu kan padi. Ya. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya tadi, nah ini dia. Pertanian, udah pasti. Peternakan tadi udah. Perkebunan. Ini bukannya mata pencaharian ya? Pertanian, peternakan, perkebunan, kegiatan industri, pemukiman. Ya, ini manfaatnya tadi untuk kegiatannya. Kegiatan industri. Nah, kegiatan industri maksudnya tadi, kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang misalnya ingin mengolah padi tadi menjadi beras, maka dibuatlah perusahaan. Industri tadi kan mengolah kan? Bahan mentah menjadi bahan jadi. Pemukiman. Pemukiman ini artinya tempat tinggal manusia. Nah. Pabrik. Ya. Nah, ini mata pencariannya ya. Nah, jadi ada petani. Iya. Buruh. Iya. Ada petani, ada peternak, pedagang, buruh atau karyawan. Jadi kalau misalnya ada perusahaan atau ada PT, nah itu bisa ada penyedia jasa. Menurut saya kata buruh itu agak tidak sopan deh. Buruh itu sebutan lain sih sebenarnya. Kalau misalnya orang-orang yang memang bekerja di perusahaan atau orang-orang yang kerjanya itu lebih dari satu kerjaan, tidak ada pekerjaan tetap, buruh lepas namanya. Jadi dia apapun bisa dikerjakan dia. Jadi itu maksudnya buruh ya. Tapi kata buruh itu kayak gak sopan banget loh, Ustaz. Bagi saya. Iya. Ya, itu hanya sebutan lain saja. Kata lain. Apalagi ada orang yang bilang karyawan tuh budak. Enggak lah. Mengerikan. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan tentang penampakan alam? Enggak. Tidak, terima kasih. Tidak, betul. Yakin? Yakin, Ustaz. Ya, terima kasih. Nah, setelah ini akan ada tugas. Antum bisa tengok, coba buka buku temanya di halaman 6. Tengok buku temanya halaman 6. Saya udah bikin, Ustaz. Saya udah bikin. Saya udah bikin, Ustaz. Yang lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, mata pencaharian. Tapi kan Ustaz belum jelaskan. Materinya kan baru saya jelaskan tadi. Nah, tengok di buku tema halaman 6. Nah, itu ada beberapa kata. Ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, nanti antum kerjakan materi PowerPoint yang tadi Ustadz jelaskan, itu akan Ustadz share di Google Classroom. Ya, Ustadz akan share di Google Classroom. Itu untuk materi IPS-nya.
Sedangkan materi IPA-nya. Ustadz, ini cara mengerjakannya gimana? Nah, itu nanti untuk lihat, Nak. Pantai. Pantai itu kan ada sumber daya alamnya. Itu apa? Ustadz, kamera HP-nya rusak. Oh, ya udah nanti pinjam yang lain bisa nggak, Suci? Nggak tahu. Pinjam dulu yang lain, baru nanti dikirim ke Suci gitu. Ya, itu untuk IPS-nya. Lalu nanti IPA-nya, itu nanti ada, Ustaz lupa lamanya. Nanti Ustaz share di Google Classroom ya. Nah, jadi nanti materinya silakan dibaca dulu. Ingat, sebelum mengerjakan latihan, dibaca dulu materi yang tadi Ustaz sudah jelaskan, baru antum kerjakan. Ustaz nggak mau antum langsung kerjakan tanpa membaca materi. Paham ya sampai sini ya? Ya, saya Ustaz minta dikerjakan kalau bisa hari ini juga ya. Jadi tidak menumpuk tugas antum. Jangan Ustadz. Ya. Selalu. Ya. Halaman 6 aja. Itu untuk IPS ya. Saya tak kirim halaman itu berarti yang kan IPA-nya saya nanti nggak ada. ngerjain, Ustaz. Materi Lambat IPA kirim tugas. maksudnya. Iya. Jadi kalau bisa dikerjakan secepat mungkin. Nanti itu IPS-nya, sedangkan IPA-nya nanti Ustaz kasih di Google Classroom. Ustaz lupa halamannya berapa. Oke, jadi setelah ini Ustaz akan kasih dulu materinya. Oke, antum lampirkan dulu di Google Class pertemuan Zoom di Google Classroom. Lalu Ustaz akan share materinya. Setelah antum Ustaz share materinya, antum kerjakan dulu IPS-nya. Setelah IPS-nya, baru nanti antum kerjakan IPA-nya. Oke? Paham sampai sini? Oke. Oke. Baik anak-anak Ustaz. Jauh Suci, ada yang ditanyakan? ini untuk kelas malam, Ustaz. Oh, mau pesan apa? Mau pesan apa? Nah, bilang apa ya tadi? Assalamualaikum. Jangan begadang. Jangan Oke. Saya bingung. Baik. Oke, baik teman-teman, anak Ustaz. Semoga Anda bisa memahaminya. Silakan dibaca kembali nanti materi yang Ustaz berikan untuk mengerjakan latihan. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan ke Ustaz. Sekian dari Ustaz. Kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Doa penutup majelis. Baik, sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.